Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak dan saudara yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini marilah untuk pertama-tama kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala kenikmatan sehingga pada sore hari ini kita masih diberi kekuatan untuk dapat bersilaturahim dalam rangka takjil di Masjid Taqwa Sunatan. Salawat dan salam tetaplah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya, dan siapa saja yang mengikuti sunnahnya sampai di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan saudara yang dirahmati Allah, untuk sore ini saya akan bawakan judul Husnul Khotimah. Nah, kadang-kadang kita tidak merasa bahwa setiap orang itu mempunyai kertas ujian masing-masing yang berbeda-beda. Jadi ibarat orang sekolah, masing-masing punya ujian yang sesungguhnya ujian itu diberikan oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Oleh karena itu di akhir surat Al-Baqarah Allah berfirman, la yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberi beban kepada hambanya selain sesuai dengan kesanggupannya. Nah, karena itu bisa kita pahami sesungguhnya ketika seseorang itu mendapat kertas ujian yang berbeda-beda itu, tidaklah kita perlu iri terhadap orang lain, karena masing-masing punya jalan masing-masing. Masing-masing jalannya berbeda-beda dan kemampuannya berbeda-beda. Ada orang yang kaya, ada orang yang miskin. Tentu semuanya diberi kesempatan oleh Allah untuk mencapai jalan-jalannya yang terbaik. Nah, alangkah baik, lebih baik kita fokus pada apa yang masing-masing kita hadapi yang betul-betul di hadapan kita. Tidak perlu kita membandingkan dengan orang lain. Namun kalau dalam rangka mengkaji untuk memperoleh yang terbaik seperti yang dilakukan orang lain, silakan saja. Tetapi tidak usah kita iri atau tidak terima ketika orang lain melakukan pekerjaan yang baik, tetapi sesungguhnya menurut kita pekerjaan yang baik itu adalah di bawah kita, karena memang level atau tingkatan kita itu berbeda-beda. Nah, banyak orang yang menganggap bahwa husnul khotimah itu selalu berakhir ketika mereka sedang sujud, sedang tilawah baca Quran, atau sedang berdoa, atau sedang sholat di masjid, atau sedang amal-amal yang kita lihat di bentuk secara zahir menurut kita itu baik. Padahal itu hanya anggapan kita, itu hanya salah satu ciri husnul khotimah. Kalau kita lihat, apakah para nabi dan para sahabat tidak wafat dalam keadaan sedang sholat? Abu Bakar tidak sedang sholat, tidak sedang sujud. Itu juga apakah tidak husnul khotimah? Jadi pengertian husnul khotimah harus kita luruskan. Tidak hanya sebatas yang dohir yang kita lihat. Namun sesungguhnya tentang husnul khotimah itu yang paling tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang paling tahu tanda-tandanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa orang yang dia mencapai husnul khotimah menurut hadis itu kematiannya diberitahukan oleh Allah, oleh si hamba itu. Jadi diberitakan kegembiraan sebentar ketika dia mencapai alam lain. Nah, belum lama ini terjadi seperti itu, yaitu Ustadz Jazir ketika didatangi orang yang menjenguk dia, banyak itu yang menjenguk itu hampir menangis, tapi Ustadz Jazir mengatakan jangan menangis, saya sudah melihat kegembiraan. Jadi seolah-olah diperlihatkan ini betul. Jadi seperti yang dikatakan Nabi, diberitakan sebentar, ini loh kegembiraan yang dijanjikan oleh Allah. Nah,
kita semua akan mengalami ke sana Bapak Ibu sekalian. Sesungguhnya yang paling argen dalam akhir kehidupan ini adalah sebuah jembatan atau pintu gerbang yang semuanya melewati itu Bapak Ibu sekalian. Jadi jembatan yang melewati, yang kemudian jembatan itu menentukan setelah kita mengakhiri jembatan itu. Ada orang yang meninggal husnul khotimah, ada orang yang meninggal sebaliknya, su'ul khotimah, gitu nih. Sama-sama melewati kematian, tapi bedanya yang satu jembatan itu kemudian mengantarkan dia kepada alam kebahagiaan, yang satu mengantarkan pada alam kesengsaraan. Jadi husnul khotimah itu pintu gerbang yang menentukan buat si hamba kepada Allah, ya, itu dia akan bahagia atau tidak ketika setelah pindah dari alam dunia ini. Jadi semua orang mengalami kematian pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tapi kemudian pintu sukses dan tidaknya itu ditentukan oleh akhir hayatnya itu. Ya, seperti itu. Barang siapa mati, ya, dalam keadaan mengakhiri dalam keadaan dia mengucapkan la ilaha illallah, maka dakhala jannah, maka dia masuk surga. Nah, ini yang kita perlu kita luruskan. Sekali lagi ya, yang pertama adalah tidak seluruhnya orang meninggal husnul khotimah itu dalam bentuk zahir pada saat dia sedang sujud atau baca tilawah atau sedang berdoa di masjid, tidak. Apakah kemudian orang yang mati ketika sedang lewat, orang kan tidak tahu sedang lewat di depan diskotik, ya, padahal dia amalannya baik, tapi meninggal pas lewat di depan diskotik, meninggal. Apakah itu su'ul khotimah? Kan tidak. Bisa saja kan, jalan yang menuju rumahnya cuma lewat di situ. Atau ketika dia sedang dakwah di tempat-tempat yang sangat-sangat tidak islami, padahal niatnya mendakwai, kemudian dia meninggal di sana. Apakah itu di tempat maksiat? Apakah itu su'ul khotimah? Kan tidak, gitu. Ini yang kita luruskan. Teringat dulu Ustadz Ahmad Wijayanto itu pernah seperti sore ini, ya, buka puasa itu nyun sewu, buka puasa ini di depan ibu-ibu bawa dan campuran. Sebagian ibu-ibu itu di suatu daerah tertentu di utara sana, tidak saya sebutkan namanya, sebagian ibu-ibu itu pekerjaannya nek malam nggih penghibur. Niku nggih kenal buka puasa. Panjenengan mboten ngertos saiki kampung itu menjadi kampung yang luar biasa, rantingnya Muhammadiyah luar biasa gitu. Dulu awalnya begitu. Buka puasa itu campur. Nah, yang isi Pak Ahmad Wijayanto, Ustadz Ahmad yang terkenal itu. Terus ada pertanyaan juga, menawi bar niki kula bar buka, terus nanti malamnya saya bekerja gimana Ustadz gitu. Apakah masuk surga? Itu tidak dijawab serta-merta oleh Ustadz Ahmad. Ini kan tentang dakwah. Nah, jawabannya Ustadz Ahmad, ya nanti kalau mau bekerja malam keluar jam 8 jam 10 sholat tahajud nggih. Nah, jadi tidak langsung dipapres begitu, tidak. Karena menghadapi ummah itu berlapis-lapis gitu. Tidak bisa Ustadz Ahmad, sebagian besar ya. Nek duneke ora oleh. Ora oleh apa kowe iso kei gawean gitu. Ora iso kei gawean ya. Gitu. Nah, maka dakwahnya pelan-pelan. Ya, tidak langsung dipapres, tapi ya kowe nek arep masuk ke gawean itu ya engko salat tahajud sih. Mudah-mudahan harapannya dengan salat tahajud itu apa? Itu bisa direm gitu, dan dikurangi. Nah, tidak mudah memang. Nah, inilah yang kemudian kalau seperti Ustadz Ahmad Wijayanto ketika dia sedang berdakwah di depan orang-orang yang campur itu kemudian meninggalkan, bukan berarti dia tidak husnul khotimah gitu. Dia sedang dakwah. Kadang-kadang ditentukan oleh tempat itu. Ya. Jadi begitu Bapak Ibu. Jadi kita luruskan anggapan tentang husnul khotimah ini. Memang salah satunya adalah ciri orang husnul khotimah itu adalah meninggal pada saat dia sedang tilawah, sedang sujud, sedang sholat. Nah, itu harapannya begitu.
Tapi itu nanti kalau seperti itu definisi sholat sedikit sekali. Nabi saja tidak meninggal dalam keadaan sholat. Umar juga tidak. Sebagian para sahabat meninggal pada saat perang, gitu, syahid, gitu. Nah, kalau seperti itu nanti kata Nabi kalau seperti itu sedikit sekali umat saya yang husnul khatimah. Nah, ini saya bacakan tanda-tanda orang yang tanda-tandanya husnul khatimah. Ya, saya rangkum dari berbagai buku, nggih Bapak sekalian, nggih. Nah, tetapi anjurannya kita memang harus selalu berusaha untuk ikhtiar untuk mencapai husnul khatimah. Bapak ketika mendengarkan sholat khutbah Jumat kan ada dalam satu himbauan dari khotib itu kan ittaqullah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati selain sekali-kali meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Okay. Nah, ini tanda-tanda husnul khatimah. Yang pertama tadi, orang yang husnul khatimah itu meninggal dalam keadaan dia bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Barang siapa di akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia masuk surga, dakhulal jannah. Ini nanti juga kebalikannya dengan definisi su'ul khatimah gitu. Jadi ada husnul khatimah, ada definisi su'ul khatimah. Jadi su'ul khatimah juga ada tingkatannya. Kemudian yang kedua, ada hadis lain yang mengatakan, Nabi mengatakan bahwa orang meninggal husnul khatimah itu ciri-cirinya itu dia takut, tapi takutnya kepada Allah. Kemudian sakit takutnya itu di keningnya itu mengeluarkan apa? Keringat yang banyak. Ya. Dia kalau dia tidak sempat menyebutkan la ilaha illallah, dia paling pendek bisa menyebutkan Allah. Saking takutnya kemudian dia keringatnya bercucuran. Ini juga berdasarkan hadis Nabi, kematian seorang mukmin dengan keringat di kening bercucuran. Kemudian meninggal di malam Jumat. Tapi catatannya tidak semua orang dari malam Jumat dia meninggal, tapi dia seorang mukmin. Ya. Tidaklah seorang muslim itu meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat. Malam Jumat itu kalau dalam Islam sudah masuk hari Jumat ya. Melainkan Allah akan menjaganya dari fitnah siksa kubur. Nah, ini. Maka betul juga kalau ada orang mengatakan meninggalnya malam Jumat, tapi kadang-kadang orang tidak dikoreksi yang meninggal malam Jumat itu Islam atau enggak, gitu. Catatannya dia harus Islam. Meninggal malam Jumat atau di hari Jumat maka dijaga oleh Allah dari fitnah kubur. Fitnah kubur juga jembatan menuju ke alam berikutnya. Kemudian mati di medan jihad di jalan Allah, atau mati saat menempuh perjalanan untuk peperangan di jalan Allah, atau mati karena sakit taun. Sakit taun itu kalau dulu namanya pes, ini kan kurang jarang gitu. Atau mati karena tenggelam, tenggelam. Tapi juga catatannya dia harus muslim. Ini juga berdasarkan hadis Nabi ya. Nah kemudian yang berikutnya, orang yang husnul khatimah itu tandanya adalah mati karena tertimpa reruntuhan, bukan disengaja gitu. Dia tidak tahu kemudian tertimpa ke reruntuhan. Ini banyak terjadi kemarin juga ketika Jogja ada peristiwa gempa itu gitu. Nah itu kan banyak toh. Salah satu orang sunatan juga gitu kan, keluarganya mengejar anaknya bisa keluar rumah, maka dia yang tidak bisa keluar karena tertimpa reruntuhan dan meninggal. Ada keluarga sunatan seperti itu. Nah ini termasuk syahid. Okay. Kemudian untuk wanita, wanita ini yang husnul khatimah, ya, wanita karena kalau bahasa kasarnya dibunuh anaknya, gitu. Tapi dibunuh anaknya ini bukan karena dibunuh seperti dibunuh sekarang yang di surat kabar itu. Jadi dia meninggal karena melahirkan. Nah, maka Milo laris orang Jawa dulu mengatakan meninggalnya karena kunduran. Nah, ini juga catatannya harus Islam. Meninggal karena kunduran itu dijamin masuk surga.
Oleh karena itu, ya, tapi kita tidak minta seperti itu ya. Tapi kemudian dokter juga menolong ketika orang melahirkan dalam keadaan kesulitan, ya sebaiknya ditolong sebisa mungkin. Tetapi kemudian kalau Allah menghendaki dia gugur ketika melahirkan, maka itulah dia husnul khotimah. Kemudian yang berikutnya di antara dalil-dalil yang sahih ya, yaitu barang siapa yang terbunuh karena membela hartanya karena Allah, kemudian dia juga membela keluarganya karena Allah, kemudian barang siapa yang membela agamanya itu harus diperang di medan perang, tapi dia berjihad dalam rangka membela agamanya, maka dia juga syahid ya. Kemudian juga itu membela keluarganya termasuk membela darahnya. Jadi ketika betul-betul teraniaya, membela keluarganya teraniaya dan sebagainya, kan banyak toh di pantai utara Jakarta misalkan ya, karena tanahnya digusur macam-macam ya, dia merasa ini tanah saya gusur, kemudian membela itu sampai dia mati, maka dia syahid. Nah ini ya, walaupun kita tidak minta juga ya yang seperti itu. Kemudian juga yang ke-9 yaitu meninggal karena orang ini penentu pada saat ya seperti para tentara di perbatasan. Para tentara di perbatasan sangat menentukan negaranya. Kemudian perbatasan itu sedang dikacau, kemudian jadi kisruh perang ya. Tentara atau orang-orang yang menjaga perbatasan itu karena Allah, maka dia syahid. Ini ya, jadi misalkan tentara-tentara di Papua itu mestinya para tentara dan polisi di Papua itu gajinya lebih besar, gitu. Beda dengan maaf kan ada polisi sini yang sekarang pekerjaannya ringan-ringan, gitu. Malah melaporkan pekerjaannya dengan selfie itu aja, gitu. Selfie masuk kantor, kemudian pinjer pagi, pinjer sore, nggak ada pekerjaan, pulang. Namun kenyataannya memang sama ya, disamakan gaji antara polisi yang di sini dengan yang di Papua. Kalau dulu di tim-tim, berat sekali gitu. Orang Selatan ada yang tugas di tim-tim dulu. Kalau masih ingat dulu, orang-orang yang dulu seperti sini yang masih ingat, mungkin Pak Hamid ada yang ingat Pak Darmaji gitu. Pak Darmaji, kemudian siapa lagi? Pak Arfangi gitu. Kemudian ada lagi dulu sini tentara bapak mertuanya Pak Bagus, Pak Darjo gitu. Nah, itu ditugaskan di sana itu berat. Ya. Kalau sampai wafat, maka dia husnul khatimah. Menjaga perbatasan itu berat sekali. Gitu. Ya, perbatasan itu gampang diprovokasi untuk terjadi ramai. Kemudian ya ini yang terakhir nih, yang 10 ini meninggal dalam keadaan melaksanakan menjalankan amal soleh. Amal soleh itu banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Amal soleh itu bisa sedang sholat di masjid, sedang sujud, kemudian sedang tilawah, sedang berdoa. Amal soleh juga sedang berpuasa ini ya, meninggal puasanya karena Allah, itu juga amal soleh. Sedang sedekah meninggal, itu tercatat dalam kebaikan, itu juga husnul khatimah. Jadi banyak sekali amal soleh itu, tidak cuma di masjid. Ketika dia sedang melakukan amal soleh, termasuk puasa, termasuk tadarus, meninggal, maka dia husnul khatimah. Ini banyak sekali amal soleh ini. Sedang memberi anak yatim, amal soleh. Sedang misalkan kalau AMM itu pada bulan Dzulhijjah melaksanakan apa? Nah itu bakti sosial. Bakti sosial, dulu ada AM bakti sosial, kemudian juga kerjasama dengan ranting bantu air di daerah Tepus,
sedang baik-baik itu, pada saat itu tepus sedang kering gitu, sedang kering, itu menentukan kehidupan bantu air gitu. Secara tidak sengaja alhamdulillah Sunatan bisa membantu banyak itu nggih. 225 tangki. Wah, dari list para jamaah. 225 tangki itu satu tangki dihargai 125.000. Jadi sekitar berapa juta ya? Hampir 20 juta lebih gitu. Tangki. Nah, itu sangat membantu. Bahkan kemarin mencoba nanya lagi. Besok naik kering tepus PRM Sunatan bisa membantu. Ya nanti kita kalau memang betul-betul memungkinkan kita ngelis lagi gitu, bantu air ini karena diperlukan air itu kehidupan, air itu kehidupan. Panjenengan di sini murah-murah hujan ngantek malah mumet naik hujan gitu, berjajani oleh. Tapi di Palestina air ini sangat berharga gitu, air itu bahkan air bersih itu sangat berharga, apalagi sebagian yang dikuasai oleh Israel itu banyak malah sumur-sumur ditutup gitu untuk alasan macam-macam, padahal sudah minim air, sumur ditutup. Tapi kemarin siapa yang berjuang di Palestina itu sudah memamerkan ya, ini sumbangan Indonesia, ada sekian truk beras, sekian ton beras dan macam-macam termasuk dengan air, alhamdulillah. Cuma masih dipikirkan masuknya ke Palestina itu. Betapa pentingnya air itu kehidupan. Nah, sebenarnya di sana juga perlu, di sini juga masih ada daerah yang kering. Yang paling sering kering itu adalah daerah Gunung Kidul, okay? Daerah Tepus itu, okay? Nah, kadang mireng mboten. Wong ngingu sapi teng Tepus niku nggih. Niku nek pas musim kering sapine sebagian didol gitu. Tinggi napa? Nggih tuku suket kalian nggih tuku banyu. Wah, sampai gitunya. Penjenengan tinggal di Jogja ini alhamdulillah air berlimpah-limpah. Kalau di Tepus itu hujan begini dia kok ganti napa? Ditampung. Tampung itu. Kalau dulu tidak ditampung, dulu ada sendang, tapi sendangnya itu tuh macam-macam. Nggih cuci, nggih mandi gitu. Macam-macam, sehingga kotor. Kemudian timbul kesadaran lagi oleh pemerintah lokal sana, dibuatkan semacam tampungan, nggih ditampung. Satu tampungan untuk berapa rumah gitu. Niku air hujan fungsinya nggih macam-macam gitu. Nggih minum, nggih mandi. Wonten daerah-daerah di Tepus sana yang tidak tertembus oleh PDAM, tidak bisa PDAM ke sana. Maka itu dia menampung air. Nah, sumbangan air ke daerah-daerah seperti itu juga merupakan sedekah yang luar biasa. Apalagi sedekah pas bulan puasa, gitu. Amal yang bertumpuk-tumpuk seperti tadi malam itu. Sholat gerhana nggih. Sholat gerhana itu kan sunnah nggih, sunnah yang sangat dianjurkan. Sholat gerhana bulan di bulan Ramadan gitu. Niku pahalane kata gitu. Jadi makanya kemarin saya yang berunding dengan Pak Fatan, ya saisane dilaksanakan walaupun waktunya sulit gitu. Gimana caranya ya, nanti suratnya agak pendek, kemudian khotbahnya juga nggak usah panjang-panjang karena dilaksanakan di paling tepat itu, kata anjuran di PP Muhammadiyah itu anjuran paling tepat adalah bar maghrib. Nek bar isya pun rodo, maka dilaksanakan bar maghrib. Masjid besar juga bar maghrib, di sebagian masjid jami juga semuanya bar maghrib. Itu amal yang bertumpuk-tumpuk, ibadah sunnah yang dilaksanakan di bulan Ramadan. Niku pahalane kathah. Gitu. Apalagi, nah itu sebagian amal soleh itu kerjakan aja Bapak sekalian. Panjenengan istiqomah terus dalam keadaan iman menjalankan amal soleh, kecil pun nggak apa-apa, tapi terus saja itu menjaga panjenengan untuk menyampaikan kepada husnul khotimah. Apalagi, nah yang terakhir ada hadis Nabi yang mengatakan apa itu? Orang yang sholat subuh tepat waktu dapat jaminan Allah.
Gitu. Man sholli subha apa itu? Jadi hadisnya begitu ya. Maka dia akan fahuwa fi dimmatillah, jaminan Allah. Kalau dia mati hari itu, maka dia dijauhkan dari fitnah-fitnah keji, kemudian dijamin oleh Allah. Dosa-dosanya dimaafkan, diampuni. Jadi ini bagi laki-laki, sholat subuh berjamaah tepat waktu di masjid. Bagi perempuan, tepat waktu, kalau bisa berjamaah di rumah, tidak harus di masjid. Ini adalah sholat subuh juga jaminan masuk surga. Nah, maka di masjid-masjid yang kemarin dapat prioritas ya nominasi itu kan gerakannya adalah gerakan sholat subuh berjamaah. Saya juga berpikir keras dengan Pak Fatin gimana untuk Masjid Taqwa ini subuhnya luar biasa, gitu. Kita kemarin studi banding ke Al-Falah itu juga subuhnya luar biasa buat kalian. Jadi subuhnya itu jamaahnya sampai kemudian Masjid Al-Falah memberi iming-iming sholat subuh, sholat duha, kemudian makan bersama. Nah, awalnya snack, ini betul-betul makan. Kecuali hari Senin dan Kamis tidak makan Masjid Al-Falah ini. Jadi subuh, kemudian duha, gitu, sambil setelah duha kemudian makan bersama. Dan itu ada saja datangnya donasi datang. Kecuali Senin dan Kamis itu kan puasa sunnah, gitu. Itu luar biasa gerakan sholat subuh yang banyak sekarang diagendakan oleh masjid-masjid ya. Karena sholat subuh ini adalah jaminan, gitu. Dan sholat subuh itu sebenarnya yang membedakan kita orang mukmin dengan orang munafik, gitu. Jadi batas tipis antara orang mukmin dan munafik itu perbedaannya di sholat subuh. Jadi ini membedakan itu. Karena ada 3 kriteria orang kok mukmin itu muslim, mukmin, kemudian munafik, kemudian kafir, gitu. Nah, munafik itu kan tengah-tengah gitu. Iso melu rono melu rene gitu. Nah, maka sholat subuh ini menjadi batas. Nah, itu tentang husnul khotimah. Baik, sekarang saya menyampaikan bagaimana dengan su'ul khotimah. Su'ul khotimah itu lawan dari husnul khotimah. Mati dalam keadaan dia tidak berbakti atau dalam keadaan tidak baik. Ada 2 macam tingkatan su'ul khotimah. Yang pertama, ini diriwayatkan oleh Nabi juga dari bukunya, dari pendapat Ibnu Qayyim ya. Yang pertama adalah dia mati jelas-jelas dia menolak untuk mengatakan la ilaha illallah. Padahal sesungguhnya Allah itu memberi kesempatan sampai di tenggorokan ini, ketika sudah sampai tenggorokan ini ajal, kemudian sudah nggak ada lagi tobat, tapi dia masih bisa ditalkinkan. Bapak, Ibu nyebut la ilaha illallah, dia mengatakan orang no gunane, aku nyebut la ilaha illallah, wis koyong ini. Berarti saya masih bisa bicara dia. Dia mengatakan orang no gunane, aku ngomong la ilaha illallah. Nah, kemudian itu menutup seluruh kebaikannya di dunia ini. Walaupun dia pernah baik dan sebagainya, ditutup semua. Karena dia mengatakan orang no gunani. Wonten lho Bapak sekalian. Atau dia mengatakan aku di keyakinan dewi. Nah, wonten niku. Anak-anaknya muslim kabeh wong tuane angel dijak terus ketika ditalkinkan, ini berdasarkan riwayat rohaniawan PKO nggih. Ditalkinkan ku aku wis duwe kepercayaan dewi. Nah, apa to niki? Tutup semuanya. Sedekahnya pada orang lain, kebaikannya pada anaknya, mendidik anaknya dan sebagainya, tertutup semuanya. Nah, yang nomor 1 itu adalah keyakinan, gitu, terakhir. Berikutnya yang nomor 2, tingkatan yang kedua, su'ul khotimah niku dia ditalkinkan niku mboten mergo enggak mau menyebut Allah, tetapi hidupnya itu terlalu bergelimang dengan dunia. Ini juga saya pernah mendengar dari rohanian PKU. Ditalkinkan itu maaf, itu malah dia menyebut jonangun, karena dia kernek bis jonangun.
gitu. Ada lagi ditalkinkan di PKO, dia mengatakan, wah, kayak omahku sing ning kono kan yo piye yo, nek aku mati ngene iki. Nah, dia ingatnya itu hartanya, bukan padahal sudah kritis gitu. Piye? Kayak omahku ning kono sawahku kayak piye yo. Kalau dia baik malah dia mengatakan, "No, le iki sawahku ngene dibagi-bagi sing roto." Itu betul dia waris gitu. Tapi dia malah piye yo, omahku yo piye yo. Sing garap omahku yo piye yo. Padahal anaknya itu kumpul semua di situ. Dia mengatakan, "Sopo sing nganu omahku yo, sopo sing ini." Nah, padahal sebentar lagi ruh itu diambil. Ceritanya nek ruh niku diambil saking kaki nggih Bapak kan. Saking ngisor niku nggih sikil ditarik munggah tekan kepala nggih. Ana sing dibalikke meneh. Yo munggah-munggah gitu. Tarik meneh ruh niku nggih to. Balikke meneh ra sida mati gitu. Kemudian tarik ada yang dipermudah. Jadi semua orang mengalami ini. Nabi pun mengalami ini. Nabi saja itu ketika Fatimah putrinya dan Jibril mendampingi akhir hayatnya itu, Jibril itu sampai menangis, "Ya Rasulullah, aku nggak tega melihat kekasihku mengalami sakaratul maut yang rasanya seperti dicambuk 1000 pedang." Gitu. Berat kematian itu, tapi semuanya nanti pasti kita akan mengalami. Nah, waktunya masih berapa nggih? 1 menit. Nah, mudah-mudahan kita berdoa sekali Bapak sekalian. Mari kita jaga istiqomah kita dalam beramal, gitu. Salat kita jaga. Panjenengan punya amal kecil tapi dipelihara terus, gitu. Itu menolong. Nek sakit nggih sing rada akeh, tolong. Kemudian yang pertama dijaga adalah tentang keyakinan kita, akidah kita. Karena akidah kita itu menentukan. Kita jaga sampai kita menutup air mata. Dan tentang ini tidak pandang bulu. Muda dan tua, semua orang pasti mengalami sakaratul maut, gitu. Ini mari kita jaga, kita berdoa di sepanjang waktu. Allahumma inni as'aluka bi husnul khotimah. Demikian kurang lebihnya maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.